Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, selamat berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1 semester 1 bersama KKG Harjamukti, beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semuanya, anak-anakku sekalian di rumah, mudah-mudahan beserta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah serta taufik dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi seharjamukti, terutama yang kelas 1 yang Bapak cintai. Kali ini materi kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembelajarannya yaitu yakin bahwa Allah itu ada. Namun sebelum itu anak-anak, Bapak tidak bosan mengingatkan kalian untuk menjaga protokol kesehatan supaya kalian tetap sehat di rumah. Kita berdoa anak-anak, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita semua kembali belajar seperti biasa. Baik anak-anakku sekalian, silakan siapkan alat tulisnya, balpen atau pensilnya juga disiapkan untuk membuat catatan. Nanti apa yang Bapak sampaikan bolehlah kalian catat. Karena kelas 1 mungkin belum bisa banyak mencatat, sebisanya aja judulnya dicatat, bolehlah ya, sambil belajar menulis. Baik, di rumah kalian nanti ikuti Bapak, bersama-sama kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa anak-anak, apa yang nanti kita akan pelajari bisa kalian serap dengan baik dan tentunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu kalian nanti harus bisa menyebutkan bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Kemudian menjelaskan bukti-bukti itu. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan bukti adanya Allah itu dengan baik. Dan terakhir, tujuan belajar kita kali ini adalah menunjukkan bukti adanya Allah dengan baik dan benar. Baik anak-anakku, tentunya kalian sudah tahu, baik itu belajar di madrasah, di mushola, di masjid, atau di rumah, bahwa iman kepada Allah itu hukumnya wajib. Termasuknya apa? Rukun iman. Anak-anak, rukun iman. Ada berapa ya rukun iman, masih ingat nggak? Ada 6. Baik ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu satu. Allah itu adalah Tuhan Maha Pencipta dan satu.
tidak ada yang lainnya. Maka kalian semuanya harus yakin dalam diri kalian bahwa hanya ada Allah sebagai Tuhan, tidak ada yang lain. Dan Tuhan itu, Allah itu ada. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak ada. Kenapa? Ya karena banyak buktinya anak-anak. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat kita. Ya, yakin bahwa Allah itu ada. Yang pertama kalian harus tahu, harus dipahami pengertian iman. Pak, iman itu apa? Itu tadi yang sudah Bapak sampaikan. Iman itu percaya dan yakin. Anak-anak kalian di rumah percaya nggak bahwa Allah itu ada? Percaya dong, harus. Kalau tidak percaya, ya berarti kufur. Ya, harus percaya. Kita sebagai umat beriman, muslim yang baik, yang soleh, yang soleha, anak-anak di rumah harus percaya Allah itu ada. Artinya iman kepada Allah adalah kita semua percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Ya, selanjutnya anak-anakku sekalian, tadi Bapak sampaikan rukun iman ada 6. Diingat-ingat itu. Rukun iman ada 6. Nomor 1, iman kepada Allah. Nomor 2, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Kemudian yang keempat, iman kepada para rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Anak-anakku sekalian, baik, kita lanjutkan bahwa iman atau percaya kepada Allah itu dari mana kita melihat bahwa Allah itu ada? Yaitu dari bukti-buktinya. Tidak bisa kita melihat langsung Allah, karena Allah itu maha segalanya. Sedangkan kita, kalian manusia, hanya makhluk biasa saja yang tidak berdaya, yang diciptakan oleh Allah. Makanya kita, anak-anak di rumah, hanya bisa melihat bukti adanya Allah, yaitu melalui ciptaan Allah. Allah menciptakan banyak hal agar kita mengetahui keberadaan Allah. Boleh kalian lihat gambarnya, di situ ada gambar pohon. Ayo, siapa yang menciptakan pohon? Cung yang tahu. Tentunya tahu dong, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menciptakan gunung. Ada gunung yang kecil, bukit, ada yang tinggi, menjulang. Siapa yang menciptakan? Tidak ada manusia, apalagi hewan yang menciptakan gunung. Tidak ada yang menciptakan itu kecuali yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha segala-galanya. Kemudian lagi ada matahari. Anak-anak, kalian kalau pagi-pagi berjemur, habis mandi, enak, seger, sehat, itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manfaat dari matahari. Bisa untuk berjemur, menjemur pakaian, kemudian juga menjadikan energi dalam badan kita jadi sehat. Kemudian kalau sinarnya ke tumbuhan, bisa tumbuhan itu bertumbuh semakin besar. Itu juga manfaat dari matahari yang Allah ciptakan. Nah, itu semua Allah yang menciptakan. Dan yang kalian lihat di gambar itu, ada gambar apa itu? Kerbau sama gambar burung. Itu hewan juga yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian sendiri sama ayah sama ibu kalian, bapak juga di sini,
manusia semuanya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalian lahir dari ayah, dari ibumu. Memang kalian lahir dari ibu, kemudian ibu dari ibu lagi, dan selanjutnya. Tetapi yang pertama kali yang menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, soleh-solehah di rumah, kita lanjutkan. Kemudian setelah kita tahu bahwa Allah itu ada melalui ciptaan-ciptaan Allah, maka yang kedua anak-anak, bagaimana caranya memanfaatkan ciptaan Allah itu. Ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini semuanya itu untuk manusia, untuk kalian, untuk kita semuanya. Dan itu Allah menghendaki agar dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana caranya memanfaatkan itu? Yaitu di gambar 1 boleh kalian lihat. Bumi yang kita tempati bolehlah kita tanami dengan tanaman, dengan pohon, dengan buah-buahan yang bermanfaat. Bisa nanti kita manfaatkan, bisa nanti kita manfaatkan lagi. Kalau kita tanami padi, kemudian keluar gabah, dijadikan beras, kita makan jadi nasi, itu bermanfaat. Kita tanami pohon mangga, kemudian besar-besar tumbuh, kemudian berbuah, keluarlah mangga, kemudian kita makan, badan kita jadi sehat, itu bermanfaat. Kemudian lagi sawah dibajak dengan baik, ditanami dengan baik, dimanfaatkan. Itu yang Allah kehendaki agar apa yang Allah ciptakan kita manfaatkan. Tadi sudah Bapak sampaikan matahari. Di situ ada gambar matahari yang dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Bagaimana coba kalau mamah kalian mencuci pakaian tapi mataharinya nggak keluar, kan menjemur pakaiannya susah. Nah, itu manfaatnya adanya matahari. Kemudian gambar yang berikutnya ada gambar seorang anak yang sedang mandi. Itu Allah menciptakan air agar kita manfaatkan, salah satunya untuk mandi, untuk membersihkan diri kita. Bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk minum, mencuci, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, semua itu yang diciptakan oleh Allah. Langit, bumi, pohon, tanah, tanaman, air, matahari, angin, semuanya itu anak-anak, itu Allah ciptakan untuk kita manfaatkan dengan baik. Anak-anakku sekalian, soleh-solehah di rumah, Allah Maha Ada, dilihat dari ciptaannya, bahwa ciptaan Allah semuanya itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala satu. Ya. Baik anak-anak, kita akan bernyanyi bersama lagunya, judulnya Islam Agamaku, tapi pakai nadanya topi saya bundar. Oke, bisa ya? Dan pakai tepuk tangan. Biar seru. Kalian ikuti dari rumah, Bapak dari sini. Baik. 1, 2, 3. Agamaku Islam. Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau bukan satu, bukan Tuhan saya.
Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Nanti boleh kalian nyanyikan di rumah bersama ayah dan ibu kalian supaya hafal. Kemudian anak-anak, tadi yang sudah kita pelajari bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Mengapa Allah menciptakan itu? Supaya manusia beriman dan bersyukur. Kita semua, kalian semuanya, oleh Allah disediakan alam semesta untuk digunakan sebaik-baiknya agar satu, beriman kepada Allah, dan yang kedua, bersyukur kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana caranya beriman kepada Allah? Satu, harus yakin. Yakin itu dalam hati. Harus yakin bahwa Allah itu ada. Alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Allah. Yakin kita dalam hati. Kemudian dari keyakinan kita muncul kesadaran bahwa oh, kita harus beribadah. Sholatnya harus rajin. Ayo, siapa yang belum suka sholat, masih pada bolong-bolong? Ngajinya harus rajin, belajar agamanya harus rajin, kemudian membantu orang tua juga harus rajin. Itu adalah bukti keyakinan kalian kepada Allah. Jadi setelah yakin, kemudian beribadah. Ibadahnya bisa sholat, bisa ngaji, bisa beramal soleh. Yang kedua, anak-anak, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama tentunya dengan cara kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita mendapatkan rizki, kebahagiaan, apapun yang kita dapatkan itu selalu alhamdulillah. Sama mamah dikasih uang jajan 2.000, alhamdulillah. Dikasih 5.000, alhamdulillah. Dikasih 1.000 bagaimana? Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dapat nilai 100, alhamdulillah. Dapat nilai 70, alhamdulillah. Itu adalah hasil dari kerja keras. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anak, yang kedua, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah? Yaitu dengan memelihara atau merawat semua anugerah atau pemberian dari Allah. Alam semesta ini, matahari, bumi, bulan, semuanya, tanah, rumah, semua barang-barang kita yang ada di rumah memang buatan pabrik, tapi sebenarnya hakikatnya adalah Allah yang menciptakan. Harus kita jaga, harus kita rawat, tidak boleh dirusak, tidak boleh merusak alam, tidak boleh sembarangan membunuh binatang dan lain semacamnya, harus dirawat. Jadi itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Allah tidak suka kepada kita kalau kitanya malah justru merusak, buang sampah sembarangan, tidak mau menyapu di halaman rumah, tidak menjaga kebersihan.
milik kalian, barang-barangnya dirusak, pensil kalian cepat rusak, bukunya disobek-sobek, dicoret-coret, gak karu-karuan, itu Allah tidak senang. Allah senang pada anak-anak atau orang yang suka menjaga apa yang sudah Allah berikan. Allah suka pada anak-anak yang suka, Allah suka pada anak-anak, pada kita semua yang menjaga pemberiannya, kebersihannya dijaga, kemudian milik kita semuanya dijaga dengan baik, dengan rapih, selalu dibersihkan, tidak dikotori, tidak dirusak. Itu Allah suka kepada orang-orang yang seperti itu. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, di ujung pembelajaran kita kali ini kesimpulannya, yang pertama, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut, air, api, angin, semuanya adalah Allah yang menciptakan. Kemudian yang ketiga anak-anak, bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah semata-mata untuk manusia, untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Supaya apa? Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, bersyukur. Kemudian yang keempat, bahwa cara kita beriman kepada Allah adalah dengan yakin dalam hati kita dan beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir anak-anak, yaitu cara bersyukur kepada Allah, yaitu selalu membaca Alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah atau apapun yang diberikan oleh Allah. Dan yang kedua, menjaga atau memelihara alam semesta. Apa yang diberikan oleh Allah kita jaga dengan baik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, boleh kalian catat soal-soal ini, jawabannya, kemudian disampaikan kepada bapak dan ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Anak-anakku sekalian, soleh-soleha di rumah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita selesai belajar tentang iman kepada Allah. Bersama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bimuradi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.